Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kita masih belajar tentang pewarisan sifat. Bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Kita lihat pewarisan sifat pada manusia yang dapat diamati. Yang pertama, kita akan membahas tentang warna kulit, bentuk rambut, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, dan tipe pelekatan cuping telinga, dan masih banyak contohnya. Sedangkan kelainan yang diwariskan dari orang tua, kita akan bahas tentang buta warna, albino, hemofilia, dan golongan darah. Nah, kalian perhatikan, ini ada tipe-tipe warna kulit ya, kalian bisa mengamati. Ternyata warna kulit ini dipengaruhi oleh gen. Gen yang bertanggung jawabnya itu adalah gen A besar, B besar, dan C besar yang mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Jika orang memiliki genotip A besar, B besar, B besar, C besar akan memiliki kulit sangat gelap. Sedangkan genotip A kecil, B kecil, C kecil akan memiliki kulit sangat terang. Jika genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, ternyata akan menghasilkan warna kulit sawo matang atau tengah-tengah ya, antara gelap dan cerah atau terang. Selain dipengaruhi oleh gen, ternyata warna kulit ini dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Contohnya jika terkena sinar matahari. Nah, ini ada persilangan antara kulit gelap dan kulit terang Nah, ini perhatikan tabel punetnya. Ternyata menghasilkan 64 macam genotip. Kalian perhatikan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bentuk rambut. Bentuk rambut ini dikode juga oleh gen. Ada 2 macam gen yang dapat mengendalikan rambut, yaitu untuk keriting gennya adalah C dominan, sedangkan untuk rambut yang lurus gennya adalah S bersifat resesif. Ternyata yang berambut ikal ini memiliki genotip C besar, C kecil. Bagaimana persilangannya? Kalian perhatikan. Jika seorang laki-laki memiliki rambut lurus, SS kecil, menikah dengan seorang perempuan yang memiliki rambut keriting, CC besar. Bagaimana keturunan F2-nya? Rambut lurus disilangkan dengan rambut keriting. Genotipnya SS kecil disilangkan dengan C besar. Ternyata F1-nya C besar S kecil, rambut ikal atau berombak. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, rambut ikal disilangkan dengan rambut ikal, ternyata keturunan keduanya, perhatikan kalian tabel punetnya, yaitu C besar, C besar, C besar, C kecil, S kecil, C besar, S kecil, dan SS kecil. Ternyata C besar berambut lurus ada 25% keturunannya, C besar S kecil berambut ikal ada 50%, sedangkan rambut keriting ada 25%. Yang ketiganya adalah tipe pelekatan cuping telinga. Perhatikan gambar telinga ini. Mana yang cuping telinganya melekat, mana yang cuping telinganya tidak melekat. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, ternyata cuping telinga ini dipengaruhi juga atau dikontrol oleh gen. Gen G besar untuk cuping telinga terpisah,
gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Jika memiliki gen G besar bergenotip G besar atau G besar G kecil, akan memiliki tipe pelekatan cuping telinganya terpisah. Sedangkan gen G kecil memiliki tipe pelekatan cuping melekat. Nah, ini silahkan kalian dicoba melakukan persilangan sendiri di rumah ya. Yang selanjutnya tipe pertumbuhan pada dahi. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, tipe rambut di dahi ada yang berbentuk seperti pi, sedangkan yang ini adalah setengah lingkaran. Nah, sama tipe pelekatan rambut di dahi ini dipengaruhi juga oleh atau dikontrol oleh gen. Nama gennya adalah W, diambil dari kata Wiede's Fig. Gen W ini bersifat dominan sehingga memiliki pertumbuhan rambut pada dahi ini berbentuk pi. Jadi yang berbentuk pi ini bukan hanya genotip W besar homozigot, tetapi W besar W kecil heterozigot juga ini memiliki fenotip rambut tipe pi. Sedangkan W kecil ini tumbuh rambutnya tidak berbentuk pi. Nah, kalian juga sama bisa belajar di rumah melakukan persilangan sendiri bagaimana anak-anaknya ya. Oke, lanjut. Sekarang kelainan sifat yang diturunkan. Yang pertama adalah buta warna. Apa buta warna itu? Adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Ada juga orang yang hanya bisa melihat warna putih dan warna hitam. Kelainan buta warna diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X. Kalau perempuan memiliki kromosom kelaminnya XX, kalau pada laki-laki kromosom kelaminnya XY. Nah, ternyata buta warna diakibatkan karena gen yang berada di kromosom kelamin X. Jika perempuan buta warna, maka XCB untuk kode buta warna. XCB dua-duanya ini. Tapi jika perempuan pembawa buta warna atau carrier, X buta warnanya hanya 1. Sedangkan laki-laki yang buta warna yaitu pada X-nya saja. Bagaimana persilangannya? Kalian perhatikan. Jika pria normal menikah dengan wanita carrier pembawa buta warna, maka genotipnya yang pria normal adalah XY, yang wanita carrier adalah X buta warna, CB, dan X. Gametnya X dipisah Y dan XCB dipisah X. Maka keturunannya seperti perhatikan tabel Punnett ini. Ya, sedangkan perbandingan fenotipnya, XCBX wanita carrier ada 25%, yang XX wanita normal 25%, XCBY pria buta warna 25%, XY pria normal 25%. Jadi yang normal ada 50%, pembawa buta warnanya 25%, dan yang buta warna ada 25%. Selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia ini adalah kelainan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah pada saat terjadi luka. Hemofilia ini merupakan penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku. Jika orang punya penyakit hemofilia, darahnya itu akan terus mengalir atau tidak membeku kurang lebih 50 menit sampai
1 atau 2 jam, kadang bisa mengakibatkan kematian. Penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif H kecil yang terpaut kromosom X. Jadi di X-nya ini mengandung gen resesif hemofilia. Penderita hemofilia memiliki genotip yang berbeda antara pria dan wanita. Yang memiliki silsilah keturunan hemofilia itu adalah Kerajaan Inggris Ratu Victoria. Kita lihat, ternyata genotip hemofilia pada perempuan, kalian perhatikan seperti ini. Jika XH homozigot dominan berarti normal. Jika XH besar, XH kecil heterozigot, perempuannya carrier. Jika XH kecil homozigot resesif, berarti perempuan hemofilia. Genotip hemofilia pada laki-laki, XH besar Y, laki-laki normal. XH kecil Y, laki-laki penderita hemofilia. Nah, bagaimana cara persilangannya? Kalian perhatikan. Contoh persilangan hemofilia, seorang wanita carrier pembawa hemofilia bersuamikan laki-laki normal. Bagaimana dengan anak-anak yang dilahirkannya? Ibu carrier hemofilia, ayah normal. Kalau carrier berarti XH besar, XH kecil, silangkan dengan XH besar Y, gametnya XH besar, XH kecil, yang ayah normalnya XH dan Y. Perhatikan tabel punetnya. Ternyata keturunannya XH besar perempuan normal, XH besar Y laki-laki normal, XH besar XH kecil perempuan pembawa, dan XH kecil Y laki-laki hemofilia. Ternyata yang normal ada 50% anaknya, pembawa hemofilia ada 25%, dan yang terkena hemofilia 25%. Kalau pada perempuan akan lebih berbahaya jika terkena hemofilia. Kenapa? Karena pada saat menjelang menstruasi pertama, mungkin darah itu akan terus mengalir. Seperti itu. Maka bisa mengakibatkan kematian. Lanjut, albino. Kalian perhatikan, ya. Nah, albino ini adalah penyakit menurun pada kulit manusia yang tidak mempunyai pigmen pewarna kulit. Tadi pigmen warna kulit itu adalah melanin. Albino ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu albus artinya putih. Ciri albino mempunyai mata berwarna merah, merah jambu, kadang ada, kadang tidak ada. Ini disebabkan karena darah yang merah tampak mengalir di retina mata. Kemudian orang albino ini kadang-kadang peka terhadap cahaya matahari. Makanya kalau ada di bawah sinar matahari, matanya suka menyipit begitu ya. Keduanya, albino ini dikendalikan juga oleh gen resesif A kecil. Sedangkan A besar menentukan sifat kulit normal. Genotipnya, jika AA kecil penderita albino, jika A besar dan A besar A kecil adalah normal. Bagaimana cara persilangannya? Ini contoh manusianya, ini negro ya, berkulit hitam tapi anaknya yang albino putih. Kita lihat persilangannya. Induknya ini albino, seorang ayah albino, ini seorang ibu yang normal, gametnya A kecil, ini A besar. Ternyata keturunannya 100% pembawa albino atau normal carrier, tapi masih membawa sifat resesif albino. Jika F1 menikah dengan orang albino, bukan dengan sesamanya, tapi dengan orang albino, maka nah ini parentalnya seperti ini, gametnya seperti ini, maka keturunannya A besar A kecil normal carrier 50%, albino 50%.
Golongan darah. Golongan darah ini pada manusia dikenal dengan golongan darah A, B, O, dan AB. Nah, perhatikan fenotip golongan darah. Golongan darah A, genotipnya iglutinogen A dan A yang homozigot, ini A heterozigot. B-nya homozigot, BB dan heterozigot BO. AB-nya adalah heterozigot AB, O-nya homozigot. Kemungkinan gametnya, nah ini adalah contoh persilangan. Jika golongan darahnya A heterozigot menikah dengan B heterozigot, maka keturunannya bervariasi golongan darahnya. Ada golongan darah AB, ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah O. Selanjutnya, nah ini golongan darah B dengan golongan darah AB. Kalian silahkan diperhatikan, dipelajari ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pewarisan sifat yang mudah diamati dan kelainan sifat yang diturunkan. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami. Kalau belum jelas, kalian bisa WA ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.